mengadakan ceramah agama sekaligus memperingati Nuzul Quran yang penceramahnya sudah didengarkan kita bersama Bapak Dr. Kiai Haji Ridwan Jalil MPD. Beliau ini asing lagi di Provinsi Jambi, sudah kemana-mana ceramahnya, sudah go. Ya, alhamdulillah hadir dengan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam jualan tomat. Tomat dijual di kota Jambi. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil karim wa hadzaba akhlaqana bi sunnati sahibil khuluqil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jambi, Kiai Haji Hafiz Husaini, kemudian Sekretaris DMI Kiai Haji Rusli Adam, Pak Imam, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Malam ini, sebagaimana yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, kita sekaligus memperingati Nuzulul Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, sudah sama kita maklumi bahwa Al-Quranul Karim Allah turunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Tapi di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita melihat banyak riwayat, Lailatul Qadar itu adalah malam-malam akhir, malam-malam ganjil. Tanggal 21 Ramadan, tanggal 23, 25, 27, 29. Itu Lailatul Qadar turun menurut informasi dalam berbagai riwayat. Tapi kenapa kita memperingati Nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan?
Nah, di sini ada perlu penjelasan Bapak-bapak, bahwa memang Al-Quran pertama itu menurut Manna Al-Qatan di dalam kitab Ulumul Quran disebutkan bahwa Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar, dan diturunkan satu kitab secara total. Setelah sampai di langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah, barulah diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, dimulai dari tanggal 17 Ramadan dengan ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, inilah yang kita peringati setiap tahun, nuzulul Quran. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Lalu apa pentingnya kita memperingati nuzulul Quran ini? Kalau kita perhatikan berbagai referensi dalam Islam, kajian para ulama, banyak ulama mengatakan bahwa peringatan nuzulul Quran ini sesungguhnya mengingatkan kita sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah Al-Quran sekarang ini masih relevan untuk kehidupan kita? Atau jangan-jangan Al-Quran hanya sekedar tulisan? Atau orang bilang Al-Quran dibeli tapi bukan untuk dibaca, tapi katanya untuk digantung-gantung di depan pintu rumah, katanya untuk penangkal tuyul dan bakyul. Al-Quran dibeli tapi bukan untuk dibaca, tapi hanya sekedar menjadi hiasan lemari berkaca. Kalaulah ini sudah terjadi, bagaimana mungkin Al-Quran menjadi sebuah pedoman dalam hidup kita? Padahal Al-Quran itu hada basairul linnas, bahwa Al-Quran adalah kitab pedoman dalam hidup kita, agar kita hidup bahagia, agar kita dicintai oleh Allah. Taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatar Rasul. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, yang manakala kalian berpegang kepada Al-Quran, insya Allah kalian selamat. Mana dua pusaka itu? Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena dia adalah inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu, dalam peringatan nuzul Quran ini, marilah kita dawamkan membaca Al-Quran agar kita dicintai oleh Allah. Dengar suara saya? Berbicara soal cinta, kita sudah sama tahulah, yang namanya cinta itu siang terbayang, malam bermimpi, mata merah bukan karena kurang tidur, badan kurus bukan karena kurang makan. Kenapa? Karena hanya memikirkan dia seorang. Betul tidak? Itu kalau cinta. Bagaikan bapak-bapak sama ibu-ibu dulu waktu masih pacaran. Ya, ibu lewat di depan rumah bapak waktu pacaran dulu,
lewat depan rumah, nengok kain sarung bapak berjemur, baru nengok kain sarungnya baik, belum nengok isinya belum, lah senang Raswati. Bapak juga demikian, lewat dekat rumah ibu, nengok sendalnya bukan main senang Raswati. Kenapa? Karena rasa cinta itu sudah merasuk ke dalam hati. Betul tidak? Kalau sudah cinta masuk ke dalam hati, tai kucing rasa. Itu yang pernah nyicip tuh, ya kan? Nah, dalam hidup ini ada 3 cinta yang dicintai oleh Allah. Pertama adalah orang kaya yang dermawan. Tuh, orang kaya rajin sedekah dicintai oleh Allah. Tapi yang lebih lagi daripada itu dicintai oleh Allah, orang miskin yang dermawan. Kira-kira ada tak bu orang miskin dermawan? Ada bu ya. Ada ibu-ibu tukang sayur bawa gerobak keliling di perumahan. Begitu lebaran Idul Adha, dia beli kambing, dia antar ke masjid untuk ibadah kurban. Orang miskin. Bayangkan bu, kalau orang kaya kita tidak ada ragu lagi. Orang miskin beli kambing untuk korban. Itu baru. Ini yang paling dicintai Allah. Di mana tuh? Di TV. Tuh. Lalu yang kedua, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang miskin yang rendah hati. Ya kalau orang miskin ngapoi sombongnya tak? Mesti rendah hati. Ya. Kalau orang miskin sombong, itu celaka hidup. Orang miskin yang rendah hati dicintai oleh Allah. Tapi yang lebih Allah cintai bu, orang kaya yang rendah hati. Cuma jarang bu orang kaya rendah hati. Biasanya orang kaya sombong tulah ya bu ya. Ada ibu-ibu, wah banyak nih pakai cincin emas, gelang emas, cincin emas, sehingga berjalannya itu bawa tas, tangannya gini-gini. Kenapa? Mau pamer-pamerkan emasnya. Berjalannya begini. Lalu ibu-ibu yang di samping buruk sangka, barulah emas imitasi, pamer-pamer. Ketika ibu tuh sedang duduk, rupanya memang ibu tuh jalannya begini, rupanya seteruk memang. Awaklah telanjur buruk sangka. Gitu ya bu ya. Yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang tadi orang kaya, orang miskin, orang berilmu yang tawadhu. Ya. Itu Allah cinta betul orang yang berilmu, tawadhu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an hari ini kita lihat banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Kenapa? Karena Al-Quran sudah tidak jadi pedoman dalam hidup kita. Al-Quran tidak lagi dibaca. Maka itu, kalaulah Al-Quran sudah tidak dibaca, apa kata Rasulullah? Salah satu ghoraba'u fid dunya. Nanti akan terjadi 3 macam keanehan. Aneh bin ajaib, aneh tapi nyata. Apa itu? Al-mushaf fi jawfi zalim, kata Rasulullah.
Mushaf Al-Quran dikuasai oleh orang zalim, orang pintar. Baca Al-Quran bukan untuk diamalkan, tapi untuk perang dalil, jual beli Al-Quran. Siapa yang paling besar bayarannya bisa menjadikan Al-Quran halal haram. Itu Al-Quran nantinya. Seharusnya Al-Quran betul-betul menjadi pembeda, menjadi petunjuk dan pedoman hidup supaya selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran nanti di akhir zaman, ar-rajulu soleh fi qaumin su', orang soleh berada di tengah masyarakat yang jahat. Orang menjalankan sunnah Nabi dikatakan bid'ah, yasinan bid'ah, wiritan bid'ah, semua serba bid'ah. Orang alim berada di tengah masyarakat yang jahil. Bapak-bapak pakai jenggot dikatakan kambing, padahal dia menjalankan sunnah. Ada anak-anak pakai celana pendek dikatakan oh hebat, cantik. Itulah terjadi nanti di akhir zaman. Lalu yang ketiga, Al-Quran fi baiti la yaqra'u fi. Al-Quran ada di rumah, tapi sudah tidak lagi dibaca Al-Quran itu. Maka itu banyaklah nanti ajaran paham yang sesat dan menyesatkan. Kita bapak-bapak khawatir kita. Berapa banyak sudah aliran paham sesat menyesatkan. Kita masih ingat bagaimana Ahmad Musaddiq ngaku sebagai nabi. Kelahiran Jakarta. Nabi lahir Jakarta. Hati-hati Pak. Katanya dia nerima wahyu di Gunung Sindur, Bogor. Nabi lahir Jakarta. Kemudian ada lagi di Bandung. Orang tukang cukur ngaku nabi, namanya Sayuti. Aduh, nama Sayuti sini. Ngaku nabi, banyak pula pengikutnya. Kemudian di Pantai Lohsari, ya, tuh ada agama baru, agama Jasun, Jawa Sunda, menyebar sampai ke Lampung. Agama Jawa Sunda, awas ibu-ibu, berbahaya. Siapa nama nabinya? Tugimin. Nabi Tugimin. Bayangkan ibu-ibu, banyak pengikutnya. Nabi Tugimin. Kalau Nabi Muhammad, Bu, kalau kita baca salawat enak, Bu, ya. Sallallahu ala Muhammad. Enak kalau Nabi Muhammad baca salawat. Coba kalau nabinya Tugimin. Sallallahu ala Tugimin. Nah, ya, awas, hati-hati. Ya, sudah itu muncul malaikat Jibril. Siapa itu? Lia Eden. Ngaku sebagai malaikat Jibril. Tangkap polisi 2 tahun dalam penjara. Malaikat Jibril tangkap polisi, ya tak? Malaikat tangkap polisi. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, hebat polisi Indonesia. Belum ada polisi yang lain. Hanya polisi Indonesia yang bisa nangkap malaikat Jibril. Untung malaikat Israel tidak ditangkap polisi. Kalau malaikat Israel tangkap polisi, saya khawatir semua stasiun TV ngumumkan, saudara-saudara, berhubung malaikat Israel pencabut nyawa ditangkap polisi, maka pencabutan nyawa ditiadakan. Masya Allah. Nah, bapak-bapak hadirin sekalian, maka oleh karena itu, ayo kembalilah kepada Al-Quran.
Marilah kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman kita akrab dengan Al-Quran. Sehari selembar membaca Al-Quran, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Itulah yang kita baca setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Bapak-bapak hadirin sekalian, kita prihatin melihat generasi muda kita. Lihat geng motor yang makin hari makin banyak, kenakalan remaja, kenakalan orang tua, ya kan? Banyak sekali hari ini. Kita lebih bangga dengan budaya-budaya barat. Lihat, tahun baru 1 Januari, anak-anak mudong itu rame-rame nunggu pukul 12 malam, ya kan? Tahun baru pergi ke pinggir pantai berdua-duaan, yang banyak duit bakar kambing, yang duitnya pas-pasan bakar jagung, yang tak ketik duit bakar sendal. Tidak ada lagi dibakar kan? Pas pukul 00 rame-rame niup trompet. Untung saja malaikat Israfil tidak mau ikutan tiup trompet. Kalau malaikat Israfil ngikut tiup trompet, nah habis kalau gitu. Pas pukul 00 jam 12 malam, apa gawe tepuk tangan? Patungan beli kembang api yang besar sampai ratusan juta. Coba kalau ratusan juta itu kita impakkan ke masjid. Wah, masjid kita pakai AC galau-galau, ya. Itu. Maka oleh karena itu jangan sampai ini bapak-bapak generasi muda kita ya cenderung kepada budaya barat, yang sesungguhnya adalah tahun baru dalam Islam adalah 1 Muharram. Itu yang perlu kita bangga. Apalagi bulan Ramadan ini. Marilah kita ramaikan bulan Ramadan ini, insya Allah, dengan kita memperingati nuzulul Quran, mengingatkan kita untuk kembali membaca Al-Quran, dan sehingga keluar dari bulan Ramadan maka kita sudah menjadi terbiasa dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.